Cheolmin menatap pelayan itu sebentar, lalu berkata santai. Hei, kalian punya kopi instan juga? Pelayan itu berkedip. Ah, kopi instan. Cheolmin menghela napas pelan. Sudahlah, lupakan. Itu bukan alasan aku datang ke sini. Pelayan itu langsung gugup. Aku akan memastikan kami menyediakannya saat kunjungan Anda berikutnya. Cheolmin mengangkat alis. Berhenti membuatku mengulang ucapanku. Itu kebiasaanmu. Ah, aku minta maaf. Apa kau tidak dengar tadi? Aku minta maaf. Cheolmin menyandarkan punggungnya. Singkirkan kata maaf itu. Itu bukan alasan aku memanggilmu. Ia menatap lurus ke matanya. Apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Pelayan itu menelan ludah. Ya, tentang itu. Cheolmin memotong dengan suara tegas. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk mengungkapkan pendapatmu. Bukan itu. Maksudku, aku baru-baru ini berpacaran dengan Yunah. Cheolmin tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dan, pelayan itu terdiam. Cheolmin melanjutkan. Itu bukan yang membuatku penasaran. Nada suaranya berubah lebih dingin. Aku ingin bertanya tentang Sun Bae yang mengganggu Yunah. Apa mereka masih mengganggunya? Pelayan itu cepat menggeleng. Tidak, tidak lagi. Aku tidak pernah melihat mereka lagi setelah insiden itu. Cheolmin menyilangkan tangan. Aku tidak percaya aku membuang waktuku untuk datang ke sini. Menunggu, melewati semua ini, hanya untuk mendengar itu. Pelayan itu ragu-ragu. Tentang itu. Ah, tatapan Cheolmin menajam. Park Seng-hyun. Pelayan itu menegakkan badan. Ya, silakan. Cheolmin mengepalkan tangannya di atas meja. Kalau kau berjanji, pastikan kau menepatinya. Bahkan kalau itu janji yang paling sepele. Seng-hyun menarik napas dalam. Tidak pernah. Aku tidak pernah menganggap janji di antara kita sebagai sesuatu yang sepele. Ia menatap balik dengan gugup namun berusaha tegas. Tolong percaya padaku. Aku tidak berbohong. Cheolmin menatapnya beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Suasana di antara mereka terasa berat. Setelah beberapa detik hening, Cheolmin berkata pelan. Baiklah, aku mengerti. Seng-hyun terlihat ragu, lalu bertanya. Tapi, kalau aku boleh bertanya, apa kau benar-benar datang ke sini hanya untuk mengatakan itu? Cheolmin menatapnya datar. Kenapa? Apa ada hal lain yang seharusnya kulakukan? Seng-hyun menggaruk tengkuknya. Aku kira, ini akan tentang aku yang berpacaran dengan Yunah. Apa itu bukan alasan kau datang kemari? Cheolmin mengangkat alis. Kenapa aku harus terganggu dengan itu? Seng-hyun tampak semakin canggung. Ah, ya, maaf karena aku tidak memberitahumu lebih dulu tentang hubungan kami. Cheolmin berdiri dari kursinya. Kalau begitu, sampai jumpa. Kau mau pergi begitu saja? Aku sudah dengar apa yang perlu ku dengar. Itu saja. Ah, Cheolmin berjalan melewati meja. Namun tiba-tiba, maaf, kakak Yunah. Cheolmin berhenti. Seng-hyun berdiri dan menunduk sedikit. Tentang aku berpacaran dengan Yunah, tolong izinkan kami. Cheolmin perlahan berbalik. Kalau aku tidak mengizinkannya, apa kau akan putus dengannya? Seng-hyun terdiam sesaat. Ah, tidak, maksudku, bukan begitu. Tapi aku tetap ingin izinmu. Supaya aku bisa bersamanya dengan bangga. Cheolmin menatapnya lama. Lakukan apa yang menurutmu terbaik. Ini bukan seperti kau akan menikahinya sekarang juga. Seng-hyun menghela napas lega. Baik, namun Cheolmin melangkah mendekat sedikit. Tatapannya berubah tajam. Namun, suasana langsung menegang. Kalau aku melihat setetes pun air mata di wajah adikku, aku akan memastikan kau membayarnya. Seng-hyun menelan ludah. Aku mengerti. Cheolmin menatapnya sebentar lagi, lalu pergi tanpa menoleh. Di dalam hati Seng-hyun bergumam. Kakaknya, benar-benar menakutkan. Seng-hyun tersenyum kecil. Aku tahu itu. Dia memang selalu terlihat keren, apapun situasinya. Beberapa saat kemudian, Cheolmin memasuki sebuah restoran Cina. Begitu ia melangkah masuk, Sun Bae, di sini. Shinjo melambaikan tangan. Aku sudah memesan ruang makan untuk kita. Tak lama kemudian, mereka duduk berempat di satu meja bundar. Seorang wanita tersenyum sambil tertawa kecil. Sudah lama ya, Cheolmin? Ya, sepertinya begitu. Wanita itu menyandarkan dagu di tangannya. Tahu tidak, aku sempat berpikir seharusnya aku tetap di rumah. Aku merasa seperti orang ketiga saat Hae Jung dan Shinjo bersama. Tapi setidaknya kita bisa bertemu lagi. Sudah lama sekali. Hae Jung langsung berkata, ah, kalau kamu tidak nyaman, tidak apa-apa kalau kamu mau. Tidak mungkin, potong Shinjo cepat. Bagaimana bisa? Kita akhirnya bisa berkumpul lagi setelah sekian lama. Ia menoleh ke Cheolmin. Sun Bae setuju denganku, kan? Cheolmin menjawab santai. Aku tidak keberatan sama sekali. Shinjo tersenyum lebar. Aku harus bilang, seleramu tidak berubah sama sekali. Kau masih menyukai restoran Cina. Ya, tempat ini tidak buruk. Shinjo tertawa kecil. Senang mendengarnya. Wanita tadi kembali berbicara. Shinjo sudah memberitahuku tentang tempat ini. Apa makanannya benar-benar seenak itu? Setidaknya menurutku begitu. Wah, jadi makin tidak sabar mencobanya. Kalau begitu, kenapa kita tidak mulai memesan sekarang? Ia mengambil menu dan membukanya. Apa yang terbaik di sini? Ada rekomendasi. Cheolmin menjawab tanpa ragu. Jajangmyeon. Di sini enak. Kalau begitu aku pesan itu.
Bagaimana dengan kalian? Kami juga, jawab Shinjo cepat. Wanita itu mengangguk pada pelayan. Baik, 4 jajangmyeon dan 1 tangsuyuk. Tunggu, semua menoleh pada Cheolmin. Maaf, ada tambahan. Aku ingin menambahkan 3 porsi besar jajangmyeon lagi. Besarnya seperti tangsuyuk. Shinjo terbelalak. Tunggu sebentar, Sunbae, bagaimana kita akan menghabiskan semua itu? Belum sempat Cheolmin menjawab. Shinjo menoleh ke arah pintu. Itu kalian. 3 pria berdiri canggung di dekat pintu ruang privat. Halo, Sunbae, senang bertemu lagi. Shinjo mengernyit. Kenapa kalian di sini? Sunbae, apa yang terjadi? Cheolmin bersandar tenang. Kalau kau mau melakukan sesuatu, lakukan dengan benar. Tidakkah kau setuju? Tatapannya tajam. Atau kau baik-baik saja meninggalkan mereka begitu saja? Bagaimana dengan tim sepak bola? Shinjo langsung gelagapan. Sunbae, dengar dulu. Sebenarnya yang terjadi itu, aku tidak peduli dengan alasanmu. Suasana ruangan mendadak berat. Sementara itu, dalam hati wanita tadi bergumam. Ini dia, kupikir ini akan jadi kencan ganda yang santai. Sepertinya aku memang seharusnya tetap di rumah. Beberapa saat kemudian, di lapangan latihan, seorang pemain sedang berjongkok mengikat tali sepatunya ketika Shinjo menghampirinya. Kenapa kau tidak mengganti klit itu? Aku tidak percaya kau masih memakainya. Pria itu menggaruk belakang kepalanya. Tapi Cheolmin Sunbae bilang aku harus merawatnya dengan baik. Apa? Dia bilang begitu. Ya, itu benar. Suara tenang itu datang dari belakang. Shinjo menoleh dan melihat Cheolmin berdiri dengan tangan di saku. Sunbae, ia tersenyum canggung. Karena aku senang kau datang untuk merayakanku, aku harus jujur. Aku masih punya beberapa masalah beradaptasi dengan tim. Cheolmin menatapnya datar. Kau sungguh berpikir aku datang ke sini hanya untuk itu? Menurutku, tidak, Sunbae. Cheolmin menoleh pada 2 pemain di dekat mereka. Kalian berdua, lakukan beberapa putaran mengelilingi trek sebagai pemanasan. Ya, Sunbae. Mereka langsung berlari. Shinjo ikut melangkah. Baiklah, aku juga. Kau tidak. Shinjo berhenti. Aku menyuruh mereka pergi karena ada alasan. Shinjo terdiam. Baik. Tak lama kemudian, mereka duduk di bangku panjang di tepi lapangan. Angin sore berembus pelan, membawa aroma rumput basah. Cheolmin menatap lurus ke depan. Shinjo, kenapa kau menempatkanku di antara kalian berdua? Apa maksudmu? Di antara siapa? Kau dan Haejung. Shinjo terdiam sejenak. Ia melirik ke arah Haejung yang sedang berbicara dengan seorang wanita di sisi lain lapangan. Maksudmu itu? Ya, apa maksudmu sebenarnya? Shinjo menghela napas. Ayolah, Sunbae. Cheolmin berbicara pelan. Aku tidak punya ingatan tentang apapun sebelum kecelakaan itu. Tidak ada sama sekali. Aku tahu. Suara Shinjo melembut. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah kulupakan. Tapi kau lupa satu hal. Shinjo menoleh. Kau lupa saat aku membiarkan emosiku sendiri berdiri di antara kau dan dia. Shinjo membeku. Kapan kau? Sunbae, apa kau sudah menyadari semuanya? Cheolmin tersenyum tipis. Bagaimana aku bisa tahu dengan pasti? Tapi bagi siapapun yang melihat kalian bersama, itu terlihat jelas. Shinjo menunduk. Aku pikir kau benar-benar menyadarinya. Menyadari apa? Bahwa aku. Ia terdiam. Cheolmin menoleh padanya. Shinjo, lihat dirimu. Semua yang kau lakukan sekarang hanya membuatmu terjebak dalam perasaanmu sendiri. Aku mencoba membantumu tetap tenang dulu. Ia berhenti sejenak. Tapi itu bukan tugasku. Shinjo menatapnya. Haejung bisa menjadi orang yang membuatmu stabil. Bukan aku. Angin kembali berembus, dan untuk pertama kalinya, Shinjo tak bisa menjawab apapun. Tiba-tiba Shinjo terdiam. Sunbae, aku. Cheolmin menatapnya tenang. Ini bukan hal yang perlu izinku. Shinjo langsung berdiri. Tidak, kau benar. Ini sesuatu yang harus kutanyakan pada diriku sendiri. Haejung, aku akan segera kembali. Cheolmin mendesah pelan. Lupakan. Duduklah. Apa kau tidak mau aku pergi padanya? Shinjo, kalau itu dirimu, menurutmu ini tempat yang tepat? Apa ini benar-benar tempat terbaik untuk menembak? Shinjo berkedip. Untuk saat ini, kita harus latihan. Baiklah. Cheolmin menatap lapangan. Lihat semuanya dari sudut pandangmu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Entahlah. Pertama, kau harus mendapatkan kepercayaan dari SS. Shadow Striker. Saat mereka menjadikanmu striker utama, mereka selalu menaruh SS di dekatmu. Shinjo mengangguk pelan. Jadi itu sebabnya mereka selalu menempatkan pemain bernomor 7 di dekatku. Mereka belum sepenuhnya mempercayaimu. Jadi mereka menaruhnya di belakangmu sebagai rencana cadangan. Sebagai striker, tugasmu memang menembak setiap ada kesempatan. Ya, lagi pula itu pekerjaanku. Tapi kenapa kau seolah tak pernah memikirkan seberapa jauh jarakmu dengan gawang sebelum menembak? Shinjo terdiam. Baiklah, ini rencananya, lanjut Cheolmin. Buat pertahanan mereka fokus padamu. Tarik perhatian mereka, lalu beri SS ruang untuk bergerak. Kalau kau mengatakannya begitu, terdengar mudah. Tapi meski begitu, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Wow, itu menakjubkan. Cheolmin menoleh.
Yeri berkata sambil tersenyum. Penjelasanmu bagus sekali. Bahkan aku bisa mengerti, padahal aku tidak tahu apa-apa tentang sepak bola. Apa kamu seorang pelatih? Sama sekali tidak, jawab Cheolmin datar. Dan yang tidak kau sadari, kami sedang berbicara. Tolong beri kami ruang. Yeri sedikit terkejut, dalam hati. Hais, dia pasti salah posisi tidur hari ini. Mungkin aku sebaiknya pulang. Tiba-tiba Hae Jung menghampiri. Yeri, tunggu sebentar. Lalu ia menoleh pada Cheolmin. Tak apa kalau kami tetap di sini. Terserah. Beberapa saat kemudian, Shinjo dan rekan-rekannya mulai berlatih. Di pinggir lapangan, Hae Jung memperhatikan mereka. Semuanya bekerja keras. Cheolmin hanya diam. Lalu ia bertanya pelan. Dulu, apa kita dekat? Hae Jung tersenyum tipis. Sangat dekat. Kita menghabiskan banyak waktu bersama. Lalu kenapa kita semakin menjauh seiring waktu? Hae Jung terdiam. Itu, aku rasa kau tahu jawabannya, potong Cheolmin lembut. Ia menatap lurus ke depan. Ingat, Shinjo seperti adik bagiku. Tidak ada yang akan berubah antara dia dan aku karena dirimu. Hae Jung menatapnya. Aku sungguh berpikir kau perlu mendengar ini, lanjut Cheolmin. Tidak apa-apa menjadi sedikit serakah kalau ada sesuatu yang kau inginkan. Kau punya hak untuk mengejarnya. Ia akhirnya menoleh pada Hae Jung. Aku harap setelah ini, jarak di antara kita bisa sedikit berkurang, meskipun hanya sedikit. Angin sore kembali berembus pelan, membawa perasaan yang belum sepenuhnya terucap. Dalam hati, Yeri yang mendengar perkataan itu bergumam. Dia sangat keren. Tiba-tiba, sebelum Cheolmin benar-benar menjauh, Yeri memanggilnya dari belakang. Tolong tunggu. Cheolmin berhenti, lalu berbalik. Apa yang baru saja kamu katakan? Itu benar-benar beresonansi denganku. Hah, apa maksudmu? Tanyanya datar. Serakah, jawab Yeri. Kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, tidak masalah untuk sedikit serakah. Ia menarik napas pelan. Jadi, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan. Bolehkah aku sedikit serakah tentang dirimu, Cheolmin? Cheolmin menjawab tanpa perubahan ekspresi. Tidak, terima kasih. Aku harus menolaknya dengan sopan. Lalu ia berjalan pergi. Yeri tersenyum kecil dan berkata pelan. Aku sudah tahu dia akan menjawab begitu. Ia menatap punggung Cheolmin yang semakin menjauh. Ah, dia benar-benar tipeku. Beberapa hari kemudian, di kantor Cheolmin, para staf sedang berbincang santai. Salah satu dari mereka berkata, itulah kenapa aku mengambil foto saat itu. Uang dan kartu nama, lalu voila, langsung kuposting seperti itu. Songmi ikut menimpali. Aku juga. Ibuku bilang bagus untuk sedikit pamer, jadi dia minta kartu namaku untuk ditunjukkan ke teman-temannya. Soyung tertawa kecil. Oh, ayahku juga begitu. Dia mulai membagikan kartu namaku ke teman-temannya. Cheolmin yang memperhatikan mereka hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba Kang Jo menatapnya. Kenapa kau tertawa sendirian di sana? Cheolmin mengangkat bahu. Ayolah, Kang Jo. Terakhir kali aku periksa, tertawa bukan tindakan kriminal. Bukan itu maksudku. Baiklah, ujar Cheolmin dengan nada lebih serius. Aku dengar si Yun Silicon akan datang hari ini membawa kontrak. Mereka bilang seseorang akan tiba sekitar siang. Sementara itu, kau bisa periksa dokumen yang lain. Pastikan tidak ada penyimpangan yang perlu kita urus. Kang Jo tersenyum. Baiklah, sepertinya aku harus mulai bekerja kalau ingin gaji bulan depan. Lalu ia berseru kepada semua staf. Baiklah, semuanya, saatnya kembali bekerja. Baik, jawab mereka serentak. Tepat pukul 2 siang, seorang wanita datang ke kantor. Cheolmin menyambutnya di pintu. Selamat datang. Terima kasih sudah datang. Wanita itu membungkuk sopan. Senang bertemu dengan Anda. Saya Yang Eng Jin dari Ziyul Silicon. Maaf karena sebelumnya saya tidak sempat menyapa Anda dengan benar saat pertemuan kita. Tidak masalah, jawab Cheolmin tenang. Bagaimana kalau kita langsung melihat kontraknya? Beberapa saat kemudian, mereka duduk di ruang rapat. Yang Eng Jin menyerahkan sebuah map. Ini kontraknya. Cheolmin menerima map kontrak itu dan mulai membacanya dengan saksama. Saat itu, Yang Eng Jin berkata, CEO kami mengatakan bahwa Anda bebas menambahkan apapun pada kontrak ini jika ada yang menurut Anda perlu disesuaikan. Cheolmin tersenyum tipis. Aku justru lebih penasaran apakah ada sesuatu yang perlu kuhapus. Ia membalik halaman demi halaman dengan teliti. Harus kuakui, jangka waktunya cukup adil. Yang Eng Jin menjawab dengan tenang. CEO kami tidak suka mengambil keuntungan dari pihak lain. Seperti yang diduga, ujar Cheolmin pelan. CEO Seol memang orang yang seperti itu. Dalam hati ia bergumam, aku tidak pernah seperti itu. Dulu, saat bekerja untuk Hanjung, aku selalu memastikan kontraknya menguntungkan Hanjung semaksimal mungkin. Ini, mungkin hanya salah satu bentuk kebaikan CEO Seol. Beberapa saat kemudian, Cheolmin mengantar Yang Eng Jin sampai ke depan kantor. Terima kasih sudah datang. Tentu saja, ini memang bagian dari tugas saya, jawabnya sambil tersenyum. Kalau ada kesempatan, saya harap kita bisa bertemu lagi dalam waktu dekat. Kalau begitu, saya permisi dulu. Cheolmin mengangguk. Aku tidak perlu khawatir. Tidak akan ada hal buruk yang terjadi pada Ziyul Silicon. Beberapa saat kemudian, Cheolmin kembali ke kantornya. Para staf sudah duduk di ruang rapat.
Jadi, bagaimana menurut kalian? Tanya Cheolmin. Apakah kalian menyadari sesuatu? Soyung mengangkat tangan sedikit. Ah, Sunbae, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kontraknya terlihat sangat mirip dengan contoh yang pernah kita pelajari di kampus. Tapi di saat yang sama, rasanya agak berbeda dibanding perusahaan lain yang pernah bekerja sama dengan kita. Berbeda dalam hal apa? Tanya Cheolmin. Kamu pernah bilang saat bekerja sama dengan Wang Joing dan Ark Development, cukup merepotkan untuk membuat mereka membayar tepat waktu. Aku masih ingat itu dengan jelas. Jadi menurutmu aneh karena kali ini kita tidak menghadapi masalah seperti itu? Soyung mengangguk. Ya, bukankah semuanya terasa terlalu mulus? Aku tahu CEO Seol orang baik, tapi tetap saja. Cheolmin menyilangkan tangan. Ini kasus spesial. Para staf saling berpandangan. Kasus spesial. Ini hanya berlaku untuk Seoul Silicon, jelasnya tegas. Kalau ada perusahaan lain yang ingin menandatangani kontrak dengan syarat seperti ini, aku pasti akan menolaknya. Mereka pun terdiam dan akhirnya mengerti maksudnya. Beberapa hari kemudian, di sebuah kafe dengan layar televisi besar, pertandingan sepak bola sedang berlangsung. Suara komentator terdengar dari televisi. Shinjo mendapatkan bola dan terus maju, menerobos pertahanan lawan. Tiba-tiba Kang Jo yang duduk bersama yang lain berdiri dengan bersemangat. Shinjo, apa yang kau lakukan? Terus maju, bocah. Ia mengangkat tangannya, setengah bersemangat, setengah kesal. Kenapa kau berhenti di sana? Gunakan kepalamu saat bermain. Yongso yang melihatnya hanya tertawa. Yo, pemain sayap itu siapa sebenarnya? Sementara itu, Cheolmin hanya duduk diam menatap layar. Dalam hati ia bergumam, bocah itu, dia sangat fokus pada permainan. Kang Jo kembali berteriak, Shinjo, apa yang kau lakukan? Lari. Yongso ikut berseru, ayolah, Shinjo, cukup satu gol saja, satu. Komentator kembali berbicara, nomor 23 dari Raven mengirim umpan panjang ke depan, dan nomor 19, Shinjo, mengejarnya. Tunggu, lihat ke arah asisten wasit. Apakah itu akan dianggap offside? Bukan offside, teriak Kang Jo. Lari, lari, Shinjo. Soyung pun ikut bersorak. Shinjo, terus lari. Kamu pasti bisa. Di televisi, komentator berseru lagi. Asisten wasit tidak mengangkat bendera. Nomor 19 beruntung, dia berhasil melewati jebakan offside. Saat itu Yongso berseru, bagus, maju terus, Shinjo. Kang Jo menambahkan dengan penuh keyakinan. Mereka sebaiknya menyingkir dari jalannya dan tidak mencoba menghentikannya. Beberapa orang di restoran mulai berbisik pelan. Mereka pasti mengenalnya. Sudahlah, abaikan saja. Di televisi, komentator kembali bersuara. Namun pertahanan legendaris itu sangat kuat. Salah satu pemain mulai mendekati nomor 19, dan nomor 8 mencoba menghentikannya. Apakah Shinjo akan mencoba mencetak gol? Tapi posisinya masih cukup jauh dari gawang. Tenang, Shinjo, kau bisa melakukannya selama tetap tenang. Teriak Kang Jo. Yongso ikut menyahut. Singkirkan dia, kau hanya perlu melewati bek mereka. Kang Jo menggebrak meja. Ayolah, bocah, kenapa kau diam di sana? Lakukan saja, Shinjo. Tiba-tiba komentator berseru. Tunggu, apa yang terjadi? Shinjo menghentikan bola dan tetap di tempat. Apakah dia tidak percaya diri untuk melewati bek? Sejak debutnya dia belum tampil maksimal, tapi semoga itu tidak menghentikannya untuk terus maju. Kang Jo menggerutu kesal. Ah, anak ini, apa yang salah dengannya? Shinjo, jangan mundur. Apa yang kau lakukan? Komentator melanjutkan. Jika dia benar-benar berhenti di sana, dia akan kehilangan pilihan. Sementara itu, Cheolmin yang duduk diam bergumam dalam hati. Ini memang yang sudah dia latih. Lakukan saja seperti saat latihan. Selama kau melakukannya dengan benar, semuanya akan baik-baik saja, Shinjo. Tiba-tiba suara komentator meninggi. Oh, apa ini? Apa yang akan dia lakukan? Wow, Shinjo melakukan tipuan. Dia memilih memberikan umpan terobosan. Dengan umpan terobosan dari Shinjo, rekan setimnya Wang Tai langsung mengejar bola. Kang Jo tertegun. Hah? Apa yang terjadi? Wang Tai menguasai bola. Dia tinggal berhadapan dengan kiper. Dia menembak, dan gol. Itu gol. Kang Jo langsung melompat kegirangan. Gol. Nah, begitu. Bagus. Komentator kembali berseru. Shinjo menciptakan peluang emas lewat umpannya. Inilah yang kita harapkan darinya. Dia akhirnya mencatat kontribusi serangan. Cheolmin kembali bergumam dalam hati. Belum, kau tidak boleh puas hanya dengan itu. Shinjo, sekarang kau harus mencetak gol sendiri. Gol yang membuktikan alasan kau dipilih sebagai striker. Dengan waktu yang tersisa semakin sedikit, kedua tim harus menemukan cara untuk mengakhiri pertandingan, lanjut komentator. Dan sekarang Shinjo kembali mendapatkan bola. Dia terus maju. Shinjo berlari seolah tidak ada hari esok. Dia sudah melewati satu pemain. Yongso berdoa pelan. Tolong, gol. Ayolah, Shinjo. Sekarang dia berhadapan langsung dengan kiper. Teriak komentator. Shinjo menembak. Gol. Kang Jo melonjak berdiri. Gol. Shinjo mencetak gol di menit-menit akhir. Suara komentator menggema. Shinjo mencetak gol. Dia akhirnya benar-benar mencetak gol. Suasana restoran pun pecah oleh sorak-sorai.
Setelah pertandingan berakhir, Kang Jo berkata dengan bangga, "Bagus, Shinjo, sangat bagus. Hei, lihat pria itu. Aku dulu satu sekolah dengannya." Shinjo adalah kebanggaan Universitas Gujagam. Orang-orang di kafe hanya tersenyum tipis melihat tingkahnya. Di dalam hati, Cheolmin bergumam, "Shinjo, kau melakukannya dengan baik." Saat itu Yongso menunjuk ke televisi. "Lihat, mereka sedang mewawancarai Shinjo." Di layar televisi, Shinjo berkata, "Aku hanya ingin berterima kasih kepada semua orang yang sudah mendukungku. Aku sangat menghargai dukungan kalian, meskipun permainanku sempat buruk di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Aku sungguh berterima kasih kepada orang tuaku, pacarku, dan terutama teman terbaikku, Cheolmin. Akhirnya aku bisa mencetak gol." Cheolmin menghela napas dalam hati. "Ayolah, kau tidak perlu mengatakan itu." Kang Jo yang mendengarnya langsung berseru, "Apa, Shinjo, bocah itu, sejak kapan dia punya pacar?" Ia berteriak lagi, "Cepat hubungi dia, kita harus bicara dengannya. Beraninya dia punya pacar sebelum kita. Dia tidak boleh melakukan itu." Yongso tertawa sambil menenangkannya. "Hei, Kang Jo, tenanglah. Kenapa kau tidak meletakkan paha ayam itu dulu?" Keesokan harinya di perusahaan, setelah makan siang, Kang Jo berkata, "Ah, kenyang sekali. Memang, untuk orang Korea, tidak ada yang bisa mengalahkan sup dengan nasi." Cheolmin mengangguk. "Aku setuju." Kang Jo melanjutkan, "Jadi, apa kau sudah menghubungi Shinjo?" Cheolmin menjawab, "Aku hanya mengiriminya beberapa pesan." "Itu bagus," kata Kang Jo. Melihatnya bermain kemarin, sepertinya dia sudah menemukan sesuatu. Saat mereka masuk ke gedung perusahaan, Cheolmin berkata, "Menurutmu siapa yang membimbingnya selama ini?" Kang Jo menjawab dari belakang, "Hah, seseorang baru saja diwawancarai lalu langsung besar kepala." Begitu memasuki kantor, mereka melihat 3 orang sedang berbincang. Kang Jo berbisik, "Apa ini? Siapa mereka?" Cheolmin memperhatikan dengan saksama. "Sepertinya Prof. Wang dan orang-orang dari Daejin Corp ada di sini." "Kupikir juga begitu," jawab Kang Jo. Tak lama kemudian Cheolmin mendekat. "Selamat datang." Profesor itu tersenyum. "Kalian sudah di sini. Semoga kalian menikmati makan siang." Cheolmin membalas dengan sopan, "Kami menikmatinya. Kalau saya tahu Anda akan datang, saya pasti menunggu Anda." Profesor itu tertawa kecil, "Tidak perlu, saya tadi masih ada urusan, jadi sulit untuk makan siang bersama." Cheolmin melirik ke arah 2 orang yang datang bersamanya. "Saya rasa saya tahu siapa yang bersama Anda. Yang pertama adalah Jeong Yun dari Daejin Corp, dan di sebelahnya berdiri Yunjo." Jeong Yun tersenyum tipis, "Hei, teman lama, sudah lama tidak bertemu. Kantormu terlihat lebih baik dari yang kubayangkan." Cheolmin membalas tenang, "Tak perlu memuji, kau datang tanpa pemberitahuan, tapi kali ini aku akan memperlakukanmu dengan baik." Jeong Yun mengangkat alis, "Bukankah itu memang seharusnya? Aku tamu di sini, tahu." "Tamu," ulang Cheolmin pelan. Di dalam hatinya ia bergumam, "Sepertinya profesor yang mengundang pihak Daejin." Profesor itu tertawa kecil lalu berkata, "Ya, apa kalian lihat itu? Meskipun usia kalian berbeda, kelihatannya rumor bahwa kalian cukup dekat itu memang benar." Jeong Yun tersenyum santai, "Kalau Anda memang ingin seperti itu, saya bisa berperan sebagai kakaknya, memastikan dia nyaman dan sebagainya. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia tetap aneh terkadang saat aku berbicara dengannya." Profesor tertawa lagi, "Tidak apa-apa, dia justru lebih menarik seperti itu." Saat itu Cheolmin ikut menimpali, "Kelihatannya kau dan profesor juga cukup dekat, Jeong Yun." "Tentu saja," jawab Jeong Yun ringan. "Kami sudah saling mengenal sejak lama." "Sejak lama," ulang Cheolmin penasaran. Jeong Yun tersenyum tipis, "Mungkin kau bisa menyebutku murid favorit beliau." "Kau alumni?" tanya Cheolmin. "Ya, dan itu berarti aku adalah sunbaemu," katanya santai. Apa sekarang kau melihatku dengan cara yang berbeda?" "Tidak sama sekali," jawab Cheolmin tanpa ragu. Jeong Yun tertawa kecil, "Hei, aku memang tidak pernah bisa menang darimu." Profesor berdeham pelan, "Baiklah, kita kesampingkan itu dulu. Aku dengar saat kamu bertemu dengannya di village, kamu sudah tahu apa yang sedang terjadi antara Argentina dan Uruguay." Cheolmin menjawab tenang, "Saya hanya memberitahunya tentang peningkatan perdagangan antara kedua negara tersebut dan dampaknya terhadap pasar." Profesor menatapnya tajam, "Aku tahu, tapi bagaimana kamu bisa mengetahui apa yang terjadi di Amerika Selatan?" Cheolmin menjawab, "Orang mungkin mengira saya hanya membuat perkiraan sendiri berdasarkan apa yang saya teliti saat itu." Profesor mengangguk pelan, "Informasi seperti itu cukup penting. Nilainya sangat besar bagi perusahaan yang bergerak di sektor tersebut." "Saya hanya ingin membantu teman," jawab Cheolmin singkat. Profesor tersenyum tipis, "Menyenangkan melihat kalian berdua bekerja sama dengan baik. Kalau bukan karena itu, aku ragu pihak Daejin akan meminta bantuan dalam situasi ini." Cheolmin sedikit terkejut, "Maaf, Daejin meminta bantuan kami. Izinkan saya menjelaskan. Kami menggunakan informasi yang kau berikan mengenai Argentina dan Uruguay. Itu mengarah pada keputusan internal untuk memperluas pengaruh kami di wilayah tersebut." Cheolmin menatapnya serius, "Jadi, apa sebenarnya yang kalian minta?"
Jeongyun melanjutkan, setelah semua penelitian mengenai wilayah itu, kondisi pasar saat ini, proyeksi output penjualan, serta strategi diversifikasi produk dan upaya memastikan stabilitas tarif perdagangan, kami membutuhkan analisis eksternal yang lebih tajam. Tiba-tiba Cheolmin menyela. Sebentar, bukankah semua itu bagian dari tugas kantor perencanaan Daejin? Jeongyun mengangguk. Benar, tapi kami berada dalam situasi di mana kami perlu meminta bantuan. Di dalam hati, Cheolmin bergumam. Jika bahkan perusahaan sebesar Daejin membutuhkan bantuan, berarti ada tekanan dari pemain besar di sektor itu. Artinya, mereka sudah mulai bergerak. Ia teringat sesuatu. Namun orang-orang itu, aku pernah melihat mereka di Vealek. Mereka semua bekerja untuk Daejin. Terlalu banyak orang yang terlibat dalam hal ini. Dan jika memang ada tekanan dari pihak luar, setidaknya untuk saat ini belum terlihat jelas. Cheolmin menarik napas pelan sebelum berkata, maaf, tapi kami harus menolak permintaanmu. Kami tidak memiliki waktu untuk membantumu. Jeongyun mengangkat alisnya. Penolakan, aku bahkan belum melihat siapapun datang untuk membahasnya secara resmi. Bisa kau beritahu alasannya? Cheolmin menjawab dengan tenang. Pertama, kami sedang kewalahan dengan beban kerja saat ini. Kami harus memprioritaskan klien yang sudah bekerja sama dengan kami. Bukan hanya itu, kami juga baru memulai proyek berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Jeongyun tersenyum tipis. Dari penjelasanmu, aku berasumsi kalian memiliki lebih dari 2 klien sekarang. Aku selalu tahu kau lebih mampu daripada yang terlihat. Cheolmin menatapnya lurus. Aku harap kau bisa mengerti. Saat itu, Jeongyun berkata, apakah kau sungguh akan merendahkan teman baikmu seperti ini? Cheolmin menjawab datar, teman baik, benar, tapi kalau kau belum sadar, hanya ada kita berlima di sini. Kita tidak punya siapapun sebagai cadangan. Jeongyun terdiam sejenak. Yah, aku tidak menduga respons seperti itu, jadi aku tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Baiklah, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kami memberimu waktu untuk mengerjakan permintaan ini? Apakah itu masih jadi masalah? Cheolmin menatapnya tajam. Sebelum menjawab, aku harus tahu kenapa kau mendekatiku lebih dulu. Bisa kau beritahu? Jeongyun mengangguk ringan. Bagaimana kalau aku memberitahumu siapa yang merekomendasikanmu pada kami? Cheolmin menyipitkan mata. Profesor, dalam hati, Cheolmin bergumam. Mereka pasti mendapat tawaran dari perusahaan konsultasi yang lebih besar. Tapi Profesor mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk merekomendasikanku. Sedikit berisiko, tapi bisa juga bermanfaat, terutama karena perusahaan KH belum memiliki klien besar. Jika aku berhasil menyelesaikan pekerjaan ini, KH bisa masuk radar banyak pihak dan mulai mengambil alih peluang. Namun aku juga tidak bisa mengabaikan risikonya. Semua orang akan menyadarinya, termasuk pengawasan dari ruang strategi informasi Hanjong. Akhirnya Cheolmin berkata, terkait penawaran ini, bisakah kau memberiku waktu beberapa hari? Aku perlu mempertimbangkannya. Jeongyun tersenyum tipis. Aku kira kau tipe orang yang membuat keputusan dengan cepat. Cheolmin membalas santai. Kadang bermain keras untuk mendapatkannya itu perlu. Jeongyun terkekeh. Baiklah, dalam hal ini, bisakah aku mengharapkan jawaban di akhir minggu? Tidak masalah, jawab Cheolmin. Bagus. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi, kata Jeongyun sambil berdiri. Ia menoleh ke arah Profesor. Profesor, mereka pun berdiri. Tiba-tiba Profesor berkata, ya, Cheo Kim, apakah kamu luang untuk makan malam nanti? Cheolmin menjawab ringan, saya akan meluangkan waktu kalau Anda yang mentraktir minumannya. Profesor tertawa, sangat bagus, mari kita lanjutkan pembicaraan saat makan malam. Ayo, saat hendak keluar, Profesor menambahkan, oh ya, kami juga sudah memutuskan bahwa Yeonjo akan bekerja di sini sebagai intern. Cheolmin terkejut. Apa? Jeongyun, yang sudah berjalan menuju pintu, berkata santai. Seperti yang kau tahu, akulah yang meminta ini. Jadi rawatlah dia, kawan. Tunggu sebentar, seru Cheolmin, tetapi mereka sudah pergi tanpa menoleh lagi. Cheolmin menghela napas. Bahkan dengan staf yang ada, kami masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Beberapa saat kemudian, di ruangan itu, Cheolmin terbatuk kecil sambil menatap Yeonjo. Jadi, bagaimana aku harus mengurus ini? Selamat datang, kurasa. Yeonjo menunduk sedikit. Kamu tidak terlihat senang aku ada di sini. Mungkin lebih baik aku pergi saja. Lagi pula, akan lebih mudah berbicara bebas kalau aku tidak berada di ruangan ini. Cheolmin mengangguk pelan. Ya, aku tidak bisa bilang kau salah. Tiba-tiba Songmi mendekat. Tunggu, Yeonjo, tetaplah di sini. Songwan ikut menimpali. Ya, kamu mau kemana? Lagi pula tidak banyak yang sedang kami kerjakan di sini. Songmi menambahkan, waktu adalah uang, dan kamu sudah membuang waktu kami. Cheolmin bergumam pelan. Lalu ia kembali menatap Yeonjo. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak nyaman di sini? Songmi langsung memotong. Sunbae, ada apa denganmu? Apakah kamu punya masalah dengan Yeonjo? Ada cara yang lebih baik untuk menangani situasi seperti ini. Cheolmin menghela napas. Apa salahnya bersikap sedikit lebih lembut? Tiba-tiba Kang Jo menghampiri. Cheolmin, beri mereka waktu.
Bagaimana kalau kita keluar sebentar untuk menghirup udara segar? Cheolmin mengangguk. Baiklah, kedengarannya bagus. Beberapa saat kemudian, di kafe, Kang Jo membawa 2 cangkir kopi dan meletakkannya di atas meja. Kau tahu, katanya santai, kadang aku merasa seperti pelayan kopi. Cheolmin menyandarkan punggungnya. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan membuang waktuku untuk ini. Kang Jo tersenyum kecil. Wah, seharusnya aku bersyukur, ya. Cheolmin menatapnya sekilas. Ngomong-ngomong, sepertinya kau tahu sesuatu tentang yang terjadi. Kang Jo mengangkat bahu. Aku tidak tahu banyak, tapi baru-baru ini Jeong Yun memberitahuku kalau mereka ingin Injo lulus dulu sebelum kembali ke Daijin. Dan sudah berapa lama itu berlangsung? Tanya Cheolmin. Pertama kali aku dengar setelah pameran teknologi. Detailnya aku tidak yakin. Cheolmin terdiam sejenak. Jadi sejak saat itu dia dijauhkan dari sorotan. Padahal dia bekerja cukup keras. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Daijin pasti mendapat perhatian setelah performa mereka di pameran. Masih banyak hal yang belum kupahami, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kucari tahu sekarang. Satu hal yang pasti, meskipun kurang sorotan media, akhir-akhir ini mereka ditekan oleh beberapa pemain kelas berat. Jika itu benar, semuanya mulai masuk akal. Kunjungan mendadak dari Jeong Yun, lalu keputusan menempatkan Yeonjo sebagai intern di tempat kami. Itu menjelaskan semuanya. Ia menghela napas dalam hati. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Ini bukan sesuatu yang biasa. Kang Jo menatapnya heran. Ada apa, Cheolmin? Kau terlihat serius. Cheolmin bangkit dari kursinya. Ya, mari kita berhenti sampai di sini. Kita lanjutkan lain kali. Hah, ada apa denganmu? Tanya Kang Jo. Aku butuh waktu untuk memikirkan beberapa hal. Tanpa menunggu jawaban, Cheolmin pergi. Kang Jo menggeleng pelan. Anak ini, dia begitu lagi. Cheolmin masuk ke mobilnya dan segera melaju. Di tengah perjalanan, ia menelepon profesornya. Profesor, sepertinya saya harus membatalkan makan malam kita. Di seberang sana terdengar suara tenang. Kelihatannya kamu sudah mengetahui sesuatu. Ya, setelah saya menenangkan pikiran, saya akan mengunjungi Anda. Sangat bagus. Datanglah kapanpun kamu mau. Telepon pun ditutup. Beberapa saat kemudian, Cheolmin pergi ke sebuah tempat melihat sekelilingnya. Tunggu, di mana aku? Gumamnya pelan. Tempat ini terasa familiar. Cheolmin masih duduk di dalam mobilnya, menatap hamparan sawah di sekelilingnya. Apa aku pernah ke tempat seperti ini sebelumnya? Gumamnya pelan. Aku cukup yakin pernah, tapi juga merasa belum pernah. Kalau memang pernah, seharusnya aku ingat. Ia mengernyit. Lalu perasaan aneh ini apa? Tak lama kemudian, Cheolmin memarkirkan mobilnya di dekat sebuah bangunan tua. Ia keluar perlahan. Ada sesuatu yang terasa familiar sejak aku memasuki kota ini. Tempat ini juga, kafe ini. Aku pernah kemari. Ia mencoba membuka pintu. Terkunci. Apa tokonya sudah tutup padahal masih siang? Tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah belakang. Cheolmin langsung berbalik. Siapa itu? Hanya angin yang berembus pelan. Apa cuma angin? Tidak, bukan itu. Ini berbeda. Ia memejamkan mata sesaat. Aku merasa seperti sedang dipaksa mengingat sesuatu tentang tempat ini. Sedikit demi sedikit, kenangan mulai kembali. Namun itu bukan kenangan yang sepenuhnya ia kenali sebagai dirinya sekarang. Ini, bukan hanya milikku. Sebuah nama terlintas di benaknya. Han Myung, diriku yang dulu. Ingatan-ingatan itu terasa asing sekaligus akrab. Cheolmin berjalan menuju taman kecil di dekat kafe. Ia berdiri di sana, menatap bangku kayu yang sudah lapuk dimakan waktu. Apa yang kulakukan di sini dulu? Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Jantungnya berdenyut nyeri. Rasa sakit ini, kenangan lama menyeruak dengan paksa. Di tempat itu, dulu ia pernah berkata dengan getir. Bodoh amat, bahkan kalau aku mati, ayah pasti akhirnya akan menerimaku. Ia mengepalkan tangan. Aku sudah mengorbankan begitu banyak hanya untuk kembali ke Korea. Aku melakukan semua yang kau minta. Aku menunggu, dan terus menunggu. Tawa kecil yang pahit terdengar dalam ingatannya. Sial, ke neraka dengan semua ini. Lalu suara itu kembali, dingin dan penuh dendam. Baiklah, kalau memang begini akhirnya, kau benar-benar mencintai Han Jong, ya. Kalau aku tidak bisa memilikinya, lebih baik aku menghancurkannya. Handai Seyo, kau pasti merasa berada di puncak dunia sekarang. Kita lihat saja apa aku tidak bisa melakukan sesuatu tentang itu. Mendadak Cheolmin terhuyung. Kepalanya terasa berdenyut hebat. Jadi begitu. Ia menatap taman itu dengan wajah pucat. Disinilah aku mengetahui kebenaran tentang kelahiranku. Tempat semuanya terungkap. Ia menggertakkan gigi. Aku pasti menekan ingatan tentang ini. Aku benar-benar ingin melupakannya. Tiba-tiba matanya membelalak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ia berlari kembali ke arah bangunan tadi. Kalau ingatanku benar, di dekat bangku itu. Di sana, ia berlutut di depan bangku kayu tersebut. Matanya menemukan goresan kecil yang terukir di permukaannya. Untuk tidak pernah melupakannya, aku mengukir ini. Tanggal, tujuanku, dan password brankasku. Ia menatap deretan angka yang terukir samar itu. Beberapa saat kemudian, Cheolmin kembali ke mobilnya dan segera pergi.
Di dalam mobil, ia bergumam pelan. Mau bagaimana lagi, tapi aku punya firasat buruk tentang ini. Selama ini ia berusaha mencari tahu password brankas itu tanpa hasil. Kini jawabannya ada di depan mata. Aku penasaran, apa yang sebenarnya kusimpan di sana. Mobilnya berhenti di depan sebuah bangunan bertuliskan Commerce Standard. Cheolmin keluar sambil membawa tas di tangan kanannya. Ruang VIP, di sebelah sana, gumamnya dalam hati. Ia melangkah masuk menuju ruang VIP dan membuka pintunya. Seorang pria segera berdiri dan berkata dengan sopan namun tegas. Permisi, Pak, maaf, area ini khusus untuk klien VIP. Silakan kembali ke area layanan umum untuk keperluan Anda. Cheolmin hanya terdiam. Lalu Cheolmin berkata dengan tenang. Aku di sini untuk mengakses brankas depositku. Manajer itu sedikit terkejut. Ah, baik, mohon tunggu sebentar. Brankas nomor berapa yang ingin Anda akses? Sambil menatap layar komputer, ia bersiap memasukkan data. Nomor 203, jawab Cheolmin singkat. Manajer itu mendadak membeku. Tunggu, 203. Cheolmin menatapnya tajam. Itulah yang baru saja kukatakan. Manajer senior Park Namyu menelan ludah. Ya, tentang itu. Cheolmin langsung menyela. Aku tahu, brankas penyimpanan deposit spesial. Park Namyu terdiam. Dalam hati ia bergumam. Brankas penyimpanan deposit spesial, semua informasi klien diklasifikasikan dan memerlukan password khusus untuk mengaksesnya. Di bank ini hanya ada 5 klien dengan status tersebut. Mustahil, seorang pemuda seperti dia salah satunya. Selain terlalu muda, cara berpakaiannya juga tidak terlihat seperti klien VIP. Cheolmin menatapnya tanpa berkedip. Apa? Karena aku terlalu muda? Atau karena pakaianku tidak sesuai dengan standarmu? Park Namyu tersentak. Tidak sama sekali. Pakaian tidak menjadi masalah. Kau baru saja menganggapnya penting, potong Cheolmin tenang. Ia berjalan ke kursi VIP terdekat dan duduk dengan santai. Baiklah, nomor identifikasi konsumen. Kau pasti tahu prosedurnya. Park Namyu kembali terdiam. Orang ini, aku harus berhati-hati memperlakukannya, pikirnya. Cheolmin menyandarkan tubuhnya. Interiornya terlihat mahal, renovasi baru. Park Namyu semakin merasa tertekan. Dia berbeda dari klien VIP lainnya. Dengan gugup, ia duduk kembali di depan komputer. Tolong sebutkan nomor identifikasi konsumen Anda. 7678 7654 64. Jari Park Namyu gemetar saat menekan tombol enter. Beberapa detik kemudian, matanya membelalak. Identitas Anda sebagai pemilik brankas penyimpanan deposit nomor 203 telah terkonfirmasi. Ia segera berdiri dan membungkuk dalam. Sebagai manajer senior departemen VIP, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Cheolmin mengangkat tangan ringan. Tidak perlu formalitas seperti itu. Park Namyu kembali membungkuk. Saya juga meminta maaf atas sikap saya sebelumnya. Sudah ku bilang, tidak masalah. Hentikan saja. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Sepertinya aku sudah berubah. Kalau ini masih Yongwo yang dulu, dia pasti sudah berteriak, apa? Kau tidak tahu siapa aku? Beberapa saat kemudian, Cheolmin tiba di ruang brankas pribadinya. Lorong itu masih sama seperti yang ia ingat, dingin, sunyi, dan penuh gema langkah kaki. Sambil berjalan, ia bergumam pelan. Akhirnya, sepertinya tidak ada yang berubah di sini. Satu-satunya yang berbeda, adalah diriku sekarang. Ia berhenti di depan pintu baja bernomor 203. Tangannya terangkat, menekan kombinasi password yang terukir dalam ingatannya. Bunyi klik terdengar, pintu perlahan terbuka. Cheolmin melangkah masuk. Di dalam, brankas pribadinya berdiri kokoh. Ia mendekat setapak demi setapak. Akhirnya aku di sini. Saat pintu brankas terbuka, kilauan emas langsung menyambutnya. Batangan emas tersusun rapi, uang tunai bertumpuk, surat utang, sertifikat deposito yang bisa dipindah tangankan. Emas, uang, surat utang, sertifikat deposito, gumamnya pelan. Aku bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Sebuah nama terlintas di benaknya. Han Yong, jadi ini rencanamu. Kau ingin balas dendam hanya dengan ini. Ia mengambil segepok uang dan menatapnya lama. Kalau aku datang kemari tepat setelah terlahir kembali sebagai Kim Cheolmin, mungkin semua ini akan membuatku sangat bahagia. Ia terdiam, tapi terlalu banyak hal yang sudah terjadi. Wajah orang-orang muncul silih berganti di pikirannya. Orang tuaku, Yuna, teman-teman dan juniorku, CEO Wang, para pegawai DR Motors. Semua perjuangan, semua keputusan, semua luka. Hanya untuk ini, ia melihat sekeliling brankas. Semua ada di sini. Jadi, apakah ini benar-benar yang sangat kau inginkan? Ia mengangkat tumpukan uang itu lagi, lalu tersenyum hambar. Pada akhirnya, ini cuma setumpuk kertas. Tiba-tiba ia melempar uang itu kembali ke dalam brankas. Dasar bajingan bodoh, desisnya pelan pada dirinya yang dulu. Aku sudah berubah jauh dari dulu. Ia menghela napas panjang, mengerutkan kening. Memang ini uang yang sangat banyak. Tapi aku tidak percaya dulu aku berpikir bisa menjatuhkan Han Jong hanya dengan ini. Ia menggeleng pelan. Mungkin, aku memang harus melupakannya. Ia menatap emas dan dokumen itu sekali lagi. Aku bisa saja menggunakan semua ini untuk hidup lebih baik. Sebuah tawa kecil keluar dari bibirnya.
Hah, jadi ini ambisimu dulu? Kini, semua itu tak lagi terasa seperti tujuan, hanya sisa obsesi dari masa lalu yang hampir menelannya. Tiba-tiba, Cheolmin melihat sebuah lemari kecil di samping tumpukan uang dan emas itu. Ia berjongkok dan menarik lacinya perlahan. Apa yang ada di dalam sini? Saat laci terbuka, matanya langsung tertuju pada sebuah dokumen tebal. Tunggu, apa ini? Di sampulnya tertulis, Hanjong Group, Info on Key Personnel. Cheolmin menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum tipis. Aku benar-benar lupa tentang ini. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Pembuat, Manajer Strategi Informasi Kim Yun Til. Staff, Lee Hua Yeon. Senyumnya makin dalam. Ini benar-benar kotak Pandora. Dalam hati ia bergumam, sekarang aku ingat semuanya. Tim Strategi Informasi, alasan sebenarnya kenapa aku membentuk tim itu. Secara resmi, tim tersebut dibentuk untuk mengumpulkan intelijen tentang perusahaan pesaing. Namun kenyataannya berbeda. Tujuan sebenarnya adalah mendapatkan informasi tentang para eksekutif kunci Hanjong. Ia membalik halaman demi halaman. Siapa yang mereka temui, apa yang mereka bicarakan, bagaimana mereka menyalurkan uang mereka. Termasuk informasi pribadi, skandal, terutama itu. Ia berhenti sejenak. Ini, salinan aslinya. Matanya menyipit. Hanya ada satu eksemplar, karena aku menghapus semua data di luar laporan ini. Segala sesuatu yang pernah dilakukan tim itu kini kembali jelas dalam benaknya. Mereka berhasil menggali cukup informasi untuk mendorong Han Yong menjatuhkan Hanjong dari dalam. Beruntung, tak seorang pun tahu soal ini. Namun ia segera mengerutkan kening. Tapi ini data lama, tidak mungkin semuanya masih akurat. Banyak hal pasti sudah berubah. Ia menutup dokumen sebentar, berpikir. Meski begitu, informasi penting seperti aksi korupsi mereka tetap bisa kugunakan. Ia kembali membaca dengan saksama. Semuanya ada di sini, kasus yang terungkap ke publik itu ternyata hanya puncak gunung es. Matanya berhenti pada satu bagian. Pengerasan baterai, penyerangan, sepertinya kita punya pemenangnya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Aku menangkapmu, bersiaplah. Ia menyandarkan tubuhnya. Bagi mereka, ini bom waktu. Bagiku, ini harta karun. Dengan hati-hati, ia mengembalikan dokumen itu ke dalam laci dan menutupnya. Untuk sekarang, tetap di sini. Akan lebih baik kugunakan nanti, setelah rencanaku matang. Aku hanya perlu menyusun strategi untuk mendapatkan efek maksimum. Ia menghela napas pelan. Lagi pula, Hanjung Electronics masih terguncang akibat langkahku terakhir. Cheolmin lalu membuka laci kedua. Di dalamnya ada sebuah buku catatan kecil. Apalagi ini? Ia mengambilnya dan membuka halaman pertama. Satu persatu nama tertulis di sana. Siapa orang-orang ini? Apa mereka juga menerima suap? Ia terus membalik halaman. Tiba-tiba, 2 lembar kertas kecil terlepas dan jatuh dari sela-sela buku. Cheolmin memungutnya. Tunggu, ada nama pengirim di sini. Ia membaca dengan lebih saksama. Jadi ini bukan daftar suap, ini nama pengirim dana. Matanya membelalak perlahan. Tunggu, tertulis di sini. Ingatan yang terkubur kembali muncul. Aku ingat sekarang. Cheolmin bergumam dalam hatinya. Aku ingat mereka. Aku bersama mereka sangat lama. Mereka bahkan tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Wajah-wajah itu kembali muncul di benaknya. Orang-orang yang dulu ia temui diam-diam, tanpa identitas, tanpa nama. Mereka benar-benar ingin ku bantu. Itulah alasan aku menjadi sponsor mereka. Senyum tipis muncul di wajahnya. Itu, kenangan yang indah. Ia mengingat bagaimana dirinya bergerak dalam bayang-bayang. Transfer dana anonim, dukungan tersembunyi, perlindungan tak terlihat. Aku melakukan begitu banyak hal secara rahasia untuk membantu mereka. Tatapannya jatuh pada 2 lembar kertas di tangannya. Setidaknya, aku masih punya ini. Tiba-tiba tangannya gemetar. Kertas-kertas berisi nama yang tadi berserakan kini terlihat berbeda di matanya. Bukan daftar suap, bukan daftar konspirasi, melainkan daftar orang-orang yang pernah ia lindungi. Lagi pula, sepertinya aku tidak hanya mengumpulkan sampah. Ia menatap lagi lembaran-lembaran itu. Apa ini? Rasa penasaran, atau penebusan? Napasnya terasa berat. Aku hidup dalam kegelapan, dalam eksistensi yang suram sebagai Han Yong. Nama itu terasa asing sekaligus menyakitkan. Tapi setidaknya, aku punya ini sebagai bukti bahwa kegelapan itu tidak sepenuhnya menelanku. Ia menutup matanya sejenak. Aku masih bisa membantu orang lain. Dengan hati-hati, ia merapikan kembali kertas-kertas itu. Lalu, tanpa ragu, ia membuka laci terakhir, laci ketiga. Tiba-tiba, sebelum menarik laci terakhir itu, Cheolmin berhenti. Cukup untuk hari ini. Tangannya terdiam di udara. Tidak buruk menyisakan satu kartu as di lengan bajuku. Ia menutup kembali laci tersebut perlahan. Lagi pula, aku bisa mengakses tempat ini kapanpun aku mau. Ia berdiri tegak, menatap sekeliling ruang brankas untuk terakhir kalinya hari itu. Semua ini, akan segera berguna saat aku mulai bertempur melawan Hanjong. Tatapannya mengeras. Ketika saat itu tiba, aku akan membalas semua darah, keringat, dan air mata yang kutumpahkan untuk mendapatkan semua ini. Ia mengepalkan tangan. Inilah inti dari reinkarnasiku. Aku akan memastikan uang ini digunakan sebagaimana mestinya.
Namun ia menghela napas dan kembali tenang. Untuk sekarang, cukup ambil seperlunya. Selesaikan masalah yang mendesak dulu. Ia memasukkan sebagian kecil uang ke dalam tasnya. Ini bahkan bukan sepersekian dari yang ada di sana. Sisanya, biarlah tetap tak tersentuh. Setelah keluar dari ruang brankas, ia kembali disambut oleh manajer. Apakah Anda puas dengan pelayanannya, Tuan? Ya, tidak ada masalah, jawab Cheolmin singkat. Manajer itu tersenyum ramah. Senang mendengarnya. Jika Anda tidak keberatan, silakan lewat sini. Ia mengantar Cheolmin hingga ke pintu ruang VIP, lalu menunduk sopan. Silakan datang kembali. Saat berjalan pergi, Cheolmin bergumam dalam hati. Han Yong pasti membenci orang seperti itu. Orang yang bersikap ramah selama ada keuntungan. Ia tersenyum samar. Tapi aku berbeda sekarang. Ini hanya cara orang bertahan hidup di masyarakat yang kejam. Sebelum benar-benar pergi, ia berkata pelan, terima kasih atas bantuannya. Setelah itu, ia menuju mesin ATM di sudut gedung. Aku sudah melewatkan 2 pembayaran. Harus segera ku selesaikan. Ia memasukkan kartu dan mulai melakukan transfer. Senyum tipis muncul di wajahnya. Uang ini akan membantu anak-anak itu, seperti sebelumnya. Mulai sekarang, aku akan memastikan bantuan ini terus berlanjut. Sebagai transaksi terakhir, ia mentransfer jumlah yang sama seperti donasi sebelumnya. Oh ya, masih ada uang yang kudapat dari Shinjo. Untuk sementara, biarkan saja dulu. Setelah menyelesaikan semua donasi, Cheolmin menarik napas panjang. Matahari sudah terbenam, tapi pekerjaanku belum selesai. Aku belum bisa beristirahat. Beberapa saat kemudian, di sebuah kafe, setelah makan bersama Cheo Seol, Cheolmin meletakkan sumpitnya dan berkata, terima kasih atas makanannya, Cheo Seol. Cheo Seol tersenyum tipis. Aku harap kamu menikmatinya. Saya sangat menikmatinya. Kalau ada kesempatan, saya ingin membawa keluarga saya ke sini. Terima kasih atas pujiannya. Seorang pelayan datang menghampiri, meletakkan teh hangat di depan Cheo Seol. Senang melihat Anda lagi, Cheo Seol. Izinkan saya menyajikan teh spesial hari ini. Cheolmin menoleh penasaran. Oh, teh jenis apa ini? Cheo Seol menjawab santai. Ini dibuat dari herbal yang dikumpulkan sendiri oleh pemilik kafe di waktu luangnya. Kamu harus mencobanya. Cheolmin mengangkat cangkirnya, meniup perlahan, lalu menyesapnya. Ah, ini enak. Rasanya kaya dan lembut. Cheo Seol tersenyum puas. Aku senang kamu menyukainya. Suasana menjadi sedikit lebih serius. Ngomong-ngomong, lanjut Cheo Seol, aku ingin meminta maaf atas apa yang terjadi dengan Presiden Bank. Cheolmin menggeleng pelan. Itu bukan alasan saya ingin bertemu Anda hari ini. Aku tahu. Cheolmin membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di atas meja. Ini, saya tidak yakin apakah jumlahnya cukup, tapi saya membawa sesuai yang saya anggap pantas. Cheo Seol menatap amplop itu, alisnya terangkat. Ah, apa maksudmu? Ini untuk apartemen yang Anda berikan kepada saya dan keluarga. Tunggu dulu, Cheo Kim, aku tidak yakin aku mengerti. Jangan khawatir, tolong terima saja. Cheo Seol menatapnya beberapa detik. Bolehkah aku menganggap ini sebagai pembayaran untuk apartemen itu? Kita bisa mendiskusikannya setelah Anda menerimanya. Cheo Seol bersandar dan menghela napas pelan. Beri aku waktu, aku perlu memikirkan ini. Cheolmin mendorong amplop itu sedikit lebih dekat. Sebelum datang kemari, saya sudah berbicara dengan seseorang. Dia mengatakan tidak masalah dengan apapun yang kita sepakati. Ah, Cheo Kim, ada satu hal lagi yang harus. Saya tidak bisa membuka sumber pendapatan saya, potong Cheolmin dengan tenang. Cheo Seol tersenyum tipis. Kamu sudah memperkirakan apa yang ingin kutanyakan. Ya, tapi saya menjamin satu hal, uang ini saya dapatkan dengan usaha saya sendiri. Uang ini bersih. Cheo Seol terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kukatakan tentang itu. Cheolmin menatapnya dengan serius. Sejujurnya, saya juga tidak menyangka bisa menyelesaikan masalah ini secepat ini. Saya sungguh serius saat mengatakan itu ketika saya mengunjungi Anda waktu itu. Tatapannya tajam, namun tulus. Saya harap dengan mengembalikan uang ini, pertemanan kita tidak akan berubah. Ia melanjutkan dengan nada tenang. Misalnya, ketika kita berdiskusi tentang suatu topik, saya tetap berharap Anda akan berbagi pemikiran Anda yang sebenarnya kepada saya.